Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Nesri Yustina, NIM 20112400090. Di sini saya akan membuat tugas berupa video mata pelajaran kajian bahasa sastra dan Indonesia. Guru pembimbingnya yaitu Bapak Median Heriadi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang prosa dan jenis-jenisnya. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan pengertian prosa. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Frasa ini dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, serta berbagai jenis kabar media yang lainnya. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, prosa adalah karangan bebas, tidak terikat kaidah yang terdapat dalam puisi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis prosa. Jenis-jenis prosa itu ada dua macam. Yang pertama, prosa lama. Prosa lama ini merupakan karya sastra yang belum dapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Prosa lama memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat statis, yang kedua diferensiasi sedikit, yang ketiga bersifat tradisional, yang keempat terbentuk oleh masyarakat, yang kelima bahasanya menunjukkan bentuk yang tradisional, dan yang terakhir sifatnya fantastis. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk prosa lama. Yang pertama itu hikayat, yang kedua dongeng, yang ketiga cerita bingkai. Nah, maksud dari cerita hikayat itu berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, serta raja-raja. Contohnya, misal Si Pitung dan Kabayan. Dongeng. Nah, dongeng ini adalah cerita rekaan yang sama dengan novel atau cerita. Ragam dongeng ini yaitu yang termasuk ke dalam dongeng, maksudnya itu fabel, legenda, dan dongeng jenaka. Nah, yang ketiga itu cerita bingkai. Cerita bingkai adalah cerita yang di dalamnya terdapat cerita lagi yang dibutuhkan oleh pelakunya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang jenis prosa baru. Nah, prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Ciri-ciri prosa yaitu yang pertama bersifat dinamis, yang kedua masyarakat sintesis, yang ketiga bersifat rasional, yang keempat tertulis, dan selanjutnya diketahui siapa pengarangnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani atau draomai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak. Jadi drama ini bisa berarti perbuatan atau tindakan. Drama adalah suatu bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action tokoh-tokohnya. Di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis drama. Nah, pasti kalian belum tahu kan jenis-jenis drama itu apa? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya ya. Jenis-jenis drama itu dalam bentuk pembagian, jenis drama biasanya digunakan 3 dasar, yaitu berdasarkan penyajian kisah drama, berdasarkan sarana, serta berdasarkan keberadaan naskah drama tersebut. Nah, berdasarkan penyajian kisah drama dapat dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama tragedi, kedua komedi, ketiga
tragikomedi, keempat opera, melodrama, farse, tablo, seni tari. Kalau berdasarkan dari sarana pementasannya, jenis drama itu yaitu yang pertama drama panggung, nah yang kedua drama radio, drama televisi, drama film, dan terakhir drama wayang. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi baru ya, yaitu tentang puisi. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan pengertian apa itu puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat, irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Puisi biasanya dikenali dari ketergantungan pada suku, kata garis, dan berhubungan dengan struktur. Jenis-jenis puisi. Di sini puisi memiliki dua jenis yang umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurinda. Sedangkan jenis-jenis modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan deskriptif. Yang kedua yaitu puisi lama. Puisi lama ini mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animium, biasanya dibacakan dalam acara ritual. Baiklah, yang materi selanjutnya yaitu tentang sastra. Sastra merupakan kata pinjaman dari literatur Sanskerta yang which berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari arti sas instruksi dasar atau mengajar dalam kata Indonesia digunakan untuk merujuk pada sastra atau semacam tulisan yang memiliki arti atau keindahan. Nah, menurut pengertian sastra menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Ahmad Badruan, sastra yaitu kegiatan seni yang menggunakan bahasa di simbol lainnya, garis sebagai alat, dan imajinatif. Yang kedua menurut Mursal Esten, sastra merupakan pengungkapan fakta sebagai mendefinisikan artistik dan imajinasi kehidupan. Bisa disebut yaitu masyarakat melalui bahasa, media, dan pemilik efek positif terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis sastra. Jenis-jenis sastra itu ada 3. Nah, yang pertama prosa, yang kedua puisi, yang ketiga drama. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu prosa. Prosa merupakan bentuk seni sastra yang diuraikan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan cenderung tidak terikat oleh irama, diksi, dan rima. Nah, yang kedua yaitu puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang diuraikan menggunakan diksi atau kata-kata pilihan dengan pembahasan yang padat namun indah. Nah, yang terakhir yaitu drama. Drama adalah bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang, serta disajikan menggunakan dialog atau monolog. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.